Anda perhatikan. Saya perhatikan ini. Kenapa emangnya? Anda komentar itu. Tapi tulisannya eksklusif. Eksklusif ini nama ini kayak tagline atau ini lagi eksklusif gitu dikasih tahu. Maaf pemirsa. Udah kita lanjut. Nanti pada saatnya akan diumumkan. Oke. Syarat-syarat yang diperlukan segera mulai disiapkan. Tidak harus lengkap, yang penting ada dulu. Itu tanggal 1, tengah malam. Anda tahu syarat-syarat untuk maju menjadi cawapres itu apa aja salah satu? Mungkin ada beberapa syarat-syarat yang Anda ketahui sebagai pengamat politik, otomatis tahu dong harusnya. Untuk para penonton yang ingin menjadi cawapres, syarat terpenting adalah menjadi calon wakil presiden. Karena kalau kamu tidak jadi calon wakil presiden, kamu tidak jadi cawapres. Ini ada host Family 100. Tadi gimana maksudnya? Syarat menjadi cawapres adalah Saya no comment soal itu. Oke, kita lanjut aja lagi. Semua sudah beres, cuma satu yang perlu diratakan. Tidak berhasil juga tidak apa-apa, tapi usahakan Pak Mahfud bagaimana komunikasi dengan PKB dilakukan. Nah, sesudah itu saya melakukan komunikasi juga dengan Tadi ada Sony Tulung. Bukan Sony Tulung. Mana? Coba Anda ini sebenarnya pakar politik atau gimana sih? Kenapa tiba-tiba ada Sony Tulung? Oke, tadi tidak ada Sony Tulung. Tadi itu cuman ya tokoh politik yang saya juga kurang tahu namanya. apa suka banyak yang orang-orangnya Caimin dah. Karena saya katakan saya kan tidak calon lewat PKB, kenapa saya harus menyelesaikan dengan PKB? ini itu. Siapa? Kenapa ini? Ya dia lagi sedang mendengar apa yang dikatakan oleh Mahfud MD mengenai klarifikasinya mengenai tidak jadinya dia untuk jadi cawapres gitu. Ini lagi fokus mendengar. Serius banget ya? Ya emang karena ini forumnya serius, Pak. Oh, ini acara serius. Ini acara serius. Ya Allah. Kenapa? Itu lihat kontur matanya. Coba deh. Perhatiin. Anda perhatikan. Anda perhatikan. Saya perhatikan ini. Kenapa emangnya? Anda komentar itu. Kenapa jadi saya komentarin orang Anda yang narasumber? Kenapa saya Lihat mukanya. ya, saya juga lihat mukanya ini, saya juga tahu. Cuman saya nggak tahu. Kita lanjut dulu ini karena ini poin pentingnya dari alasannya. Karena saya katakan saya kan tidak calon lewat PKB, kenapa saya harus menyelesaikan dengan PKB? Ini yang sebenarnya menjadi poin penting dalam gagalnya Bapak Mahfud MD menjadi cawapres karena beliau mengakui bahwa dia bukan orang dari PKB dan beliau tidak harus izin dengan atau komunikasi dengan Caimin. Menurut Anda apakah etika politiknya tuh ada atau apakah bisa Bapak Mahfud MD maju walaupun tanpa dibackingi oleh partai politik tertentu gitu? Hah? Ini saya kurang paham. Ini politik saya kurang ngerti mas sebenarnya. Pas saya sebenarnya gini nih, saya sebenarnya bukan politik. Saya juga bukan pengamat politik, mau terus terang aja. Tapi saya tahu sebenarnya. Saya punya kesimpulan sebagai rakyat biasa. Kan kamu juga udah tahu kan? Iya. Jangan sedih dan Mungkin saya sedih. Sabar, sabar. Iya, saya nggak sedih. Saya sedih. sabar. Iya, saya nggak sedih. Saya juga saya sabar. Stop. Iya, saya nggak kenapa-kenapa ini. Saya nggak kenapa-kenapa. Saya cuma mau nanya. Jadi kesimpulannya mengenai Bapak Mahfud MD gagal menjadi cawapres, kesimpulannya apa mungkin dari Bapak Rispo? Apakah ya ini wajar dalam sebuah politik atau ya walaupun tidak menjadi cawapres, seenggaknya kita tetap dukung Bapak Mahfud MD dimanapun beliau berada? Bicara soal politik, di dalam politik itu tidak ada musuh yang abadi, juga tidak ada teman Oke, yang benar. abadi. Benar, Gitu. benar. Jadi untuk permasalahan seperti ini memang sangat pelik gitu. Untuk Mahfud MD, saya percaya Mahfud MD adalah seorang nasionalis yang Iya. berjiwa besar, yang dia akan sangat menghargai konstitusionalnya. Oke. Polemik-polemik ini terjadi cuma
bukan masalah yang berarti buat seorang Mahfud MD. Saya percaya Benar. Mahfud MD adalah Orang yang berjiwa besar ya, dan menerima keputusan Iya. apapun dari Bapak Jokowi. Dan Tapi- kita juga saya udah tahu banget Mahfud MD. iya Bang. iya, Itu siapa kamu itu? saya juga nggak deket-deket banget sama beliau gitu. Jadi kesimpulannya di politik itu tidak ada yang namanya musuh abadi dan teman abadi. Tidak ada. Semuanya suatu hari bisa berkoalisi, semua bisa berseberangan. Sabar Seperti ya Pak itu. Mahfud. Sabar Pak Mahfud. Saya bukan Pak Mahfud. Sabar. Saya bukan Pak Mahfud Iya, masalahnya. tapi kamu juga Mahfud MD. Iya, saya juga bukan Mahfud MD. Jadi gitu. Sabar, sabar. Jadi semua orang mulai saat ini itu berhak untuk berbicara mengenai politik. Jangan nangis. Dan dari sini kita bisa mengambil Jangan nangis, Mas. kesimpulan Jangan nangis. bahwa siapapun bisa siapapun bisa membicarakan politik dan semua berhak menyuarakan apa yang ingin Anda suarakan. Dan untuk teman-teman yang mau apalagi hal-hal yang dibahas mengenai politik bisa komen di kolom meja, dan di kolom meja berikutnya kita akan membahas politik yang lebih penting mengenai Indonesia dengan narasumber yang pastinya lebih top dibanding ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di kolom meja berikutnya. Iya, kenapa? Iya, kenapa? Ya awas dulu, ini kaki saya kesemutan, sumpah ini. Tolong. Ya tolong apaan? Saya. Ya saya kenapa emangnya? Saya siapa? Ya sekarang saya tahu. Jadi di sini kebetulan saya juga sedang bersama salah seorang anak narapidana ya. Anak narapidana dari Lapas Sukamiskin